Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran analisis di trimetri dan grafimetri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengevaluasi data hasil analisis grafimetri. Data bisa didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek. Nah, data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya atau reliable. Nah, untuk menentukan apakah data tersebut bisa dipercaya atau tidak, maka kita perlu namanya mengevaluasi data. Sebelum kita mengevaluasi data, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu jenis dan karakteristik data tersebut. Lalu, pada grafimetri penguapan ini, bagaimana prosedur pencatatan datanya? Setelah data dicatat, didapatkan ketika hasil pengukuran saat praktek, lalu bagaimana cara mengevaluasi data tersebut? Nah, dan bagaimana pula contoh soalnya? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan untuk mengevaluasi data ini, videonya terbagi menjadi dua karena materinya lumayan banyak dan padat. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu jenis dan karakteristik data. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data itu dibagi menjadi dua. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Pada analisis grafimetri ini, data yang dikumpulkan itu hanyalah data kuantitatif. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data kuantitatif dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu ada data diskrit dan data kontinum. Apa itu data diskrit? Nah, yaitu data yang nilainya asli. Sedangkan data kontinum adalah data dalam bentuk angka yang kita peroleh berdasarkan hasil pengukuran. Sedangkan untuk analisis grafimetri, data yang dikumpulkan itu adalah tergolong data kontinum, di mana data-data tersebut kita mendapatkannya dari hasil pengukuran. Data kuantitatif juga dibagi menjadi 4, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, dari keempat data ini yang digunakan dalam analisis grafimetri yaitu adalah data rasio. Apa itu data rasio? Data rasio tersebut adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya, karena dilengkapi dengan titik nol absolut sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematika. Lalu yang kedua kita lihat bagaimana prosedur pencatatan data dari analisis grafimetri, terutama pada materi hari ini yaitu grafimetri penguapan. Bagaimana prosedur pencatatan datanya? Untuk analisis grafimetri penguapan, adapun data yang pertama dicatat adalah data penimbangan sampel, di mana pada data penimbangan sampel ini nanti akan didapatkan berapa massa zat yang tertimbang. Nah, untuk catatannya, bahwa di dalam analisis grafimetri penguapan ini, untuk sebagai wadahnya, itu langsung menggunakan data massa cawan penguap kosong konstan, di mana massa cawan penguap kosong konstan ini didapatkan setelah proses pemanasan cawan yang berulang kali sehingga nanti didapatkan bobot konstannya. Setelah didapatkan bobot konstannya langsung ditulis di dalam format penimbangan berikut. Nah, berapa massa sampel zat atau sampel yang akan ditimbang nanti akan ditulis di sini sehingga nanti akhirnya didapatkanlah massa zat yang sebenarnya atau berapa zat yang tertimbang. Ingat catatannya di sini adalah massa cawan penguap kosong konstan.
Lalu setelah didapatkan data-datanya, dimasukkan ke dalam tabel berikut, di mana tabelnya ada 6 kolom, ada nomor, massa cawan penguap kosong, massa sampel, massa cawan penguap kosong konstan sebelum dipanaskan, massa cawan penguap kosong konstan setelah tambah sampel setelah dipanaskan, lalu ada massa air. Nah, untuk massa cawan penguap kosong di sini maksudnya adalah massa cawan penguap kosong, bukan konstan. Jadi di sini ada barisnya 7, artinya ini pada pemanasan yang pertama setelah dilakukan penimbangan didapatkan berapa massanya, lalu hingga 7 atau 5 atau 6, sehingga nanti akhirnya didapatkan bobot konstan. Ini dilakukan diisi pada proses pemanasan yang berulang-ulang hingga didapatkan bobot konstan. Sedangkan massa sampel didapatkan dari data penimbangan sampel tersebut. Ini cukup satu saja yang ditulis. Lalu massa cawan penguap kosong konstan tambah sampel ini juga satu saja yang ditulis. Nah, setelah dipanaskan sama halnya dengan ini, yaitu dengan pemanasan yang berulang-ulang hingga nanti didapatkan bobot konstan. Lalu massa air itu didapatkan dari massa cawan penguap kosong konstan tambah sampel sebelum dipanaskan dikurang dengan massa cawan penguap kosong konstan ditambah sampel setelah dipanaskan. Dan ini hanya berlaku untuk satu kali percobaan. Nah, jika anak-anak melakukan percobaannya duplo, maka tabelnya juga ada 2. Berikut kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur mengevaluasi data analisis grafimetri. Seorang analis di laboratorium seharusnya selalu berusaha untuk mendapatkan data hasil analisis yang benar. Meskipun demikian, tidak ada satupun metode analisis di laboratorium yang bebas dari kesalahan, mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh dari suatu analisis. Data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis selanjutnya diolah dan diinterpretasikan. Jadi data yang kita peroleh selama pengukuran itu seharusnya dan selanjutnya itu diolah dan diinterpretasikan. Diinterpretasikan artinya adalah kita bisa mengetahui maksud dari data tersebut bagaimana dan kita bisa juga menyampaikannya atau menyampaikan data tersebut. Coba perhatikan contoh berikut. Seorang analis menentukan kadar air pada kerupuk udang menggunakan metode grafimetri, di mana kadar air yang didapatkan yaitu sebesar 16%. Kadar air yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil pengukuran tidak memenuhi syarat kadar air maksimal berdasarkan SNI 2714.1/2009, yaitu 12%. Mengapa hal ini terjadi? Nah, maksud dari contoh ini adalah, jadi seorang analis itu menentukan kadar air pada kerupuk udang, didapatkan kadarnya itu yaitu 16%. Sedangkan maksimalnya kadar air pada kerupuk udang itu di SNI adalah 12%. Artinya hasil pengukuran ini lebih besar dibandingkan SNI. Mengapa hal ini terjadi? Ketika hasil praktek yang dilakukan oleh analis tersebut lebih besar dibandingkan syarat maksimal dari SNI, bisa terjadi karena beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh analis tersebut ketika menganalisis kadar air pada kerupuk udang. Nah, kesalahannya bisa dilihat pada gambar diagram tulang ikan berikut. Nah, kesalahannya bisa terjadi terletak pada metode yang digunakan, terletak pada analis tersebut sendiri,
oven, alat yang digunakan, lalu materialnya, serta lingkungannya. Sehingga kadar air itu yang didapatkan tidak sesuai dengan SNI. Kesalahan-kesalahan bisa terjadi selama kita melakukan analisis kimia. Nah, karena analisis kimia ini berdasarkan kepada pengukuran. Bisa jadi karena keterbatasan alat pengukur, maka setiap pengukuran nanti akan terjadi kesalahan. Galat atau kesalahan adalah ketidaksesuaian antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Dalam analisis kimia kuantitatif, galat tersebut dikelompokkan menjadi dua, ada yang disebut dengan galat pasti dan ada juga galat tidak pasti. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai galat pasti. Nah, galat pasti adalah galat yang dapat diprediksi oleh orang yang benar-benar memahami berbagai aspek pengukuran. Nah, galat pasti ini terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan total atau gross error dan kesalahan sistematis atau systematic error. Kita lihat terlebih dahulu apa itu kesalahan total. Jadi kesalahan total ini ketika kita melakukan analisis kimia itu akan menyebabkan hasil analisisnya jauh berbeda dari nilai sebenarnya. Nah, contohnya yaitu bahan yang digunakan sudah terkontaminasi atau neraca yang kita gunakan tidak bersih. Selanjutnya yaitu adalah kesalahan sistematis atau systematic error, di mana ketika terjadi kesalahan sistematis ini dalam melakukan analisis kimia, itu nanti akan menyebabkan hasil analisisnya selalu lebih tinggi atau selalu lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Contohnya, lupa memperhatikan water pass pada neraca. Jadi ketika menimbang, sudah menimbang dengan hati-hati dan didapatkan massa yang tertimbangnya tidak lebih dari 0,2 mg, tapi Ananda lupa memperhatikan water pass pada neraca. Apakah dia sudah tepat berada di tengah atau tidak. Lalu yang kedua, neracanya tidak dikalibrasi dengan benar. Nah, jika neraca tidak dikalibrasi dengan benar, nanti akan mendapatkan hasil yang secara konsisten bisa lebih besar atau lebih kecil. Selain kesalahan total dan kesalahan sistematis, adapun jenis galat pasti yang lainnya yaitu adalah galat metode analisis, galat operasional, dan galat instrumental. Contohnya di mana instrumen yang tidak dikalibrasi dengan benar seperti oven, neraca, dan lain-lain. Selain galat pasti, ada juga galat tidak pasti atau kesalahan acak atau disebut juga dengan random error, di mana penyebabnya itu tidak diketahui dengan pasti. Nah, kesalahan ini akan menyebabkan hasil-hasil analisis itu berada pada kedua sisi nilai yang sebenarnya. Maksudnya itu adalah hasil analisis itu bisa besar atau kecil dari yang sebenarnya. Sehingga sumber kesalahan pada kesalahan ini tidak dapat kita kendalikan. Contohnya apa? Nah, suhu pada ruang timbang itu bisa saja naik turun atau tidak konstan. Lalu kelembaban udara di laboratorium berubah-ubah. Lalu yang ketiga contohnya yaitu kurang cermat dalam menimbang. Ketika skalanya belum stabil, itu sudah langsung dicatat oleh si praktikan di buku kerjanya. Padahal ditunggu stabil terlebih dahulu, tidak menunjukkan perubahan, baru dicatat. Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam analisis kimia, kita tidak boleh melakukan kesalahan total atau kesalahan sistematis. Kenapa? Karena sumber kesalahan ini bisa diidentifikasi atau kita eliminasi. Maka untuk kesalahan total atau kesalahan sistematis kita bisa menghindarinya. Namun untuk kesalahan acak itu kita tidak bisa menghindarinya karena bisa saja nanti hasil analisisnya lebih besar atau lebih kecil dari sebenarnya. Nah, coba perhatikan contoh berikut.
Berdasarkan SNI, syarat kadar air pada kerupuk udang itu maksimal 12%. Hasil analisis kadar air yang dilakukan oleh seorang analis dapat didapatkan data sebagai berikut. Ada 16,7, 11,86, 13,34, dan 16,64%, 14,70%, dan 16,13%. Lalu bagaimana cara kita melaporkan hasil pengukuran yang telah kita lakukan ini? Jika 12% ini kita anggap itu nilai sebenarnya, dan jika kita perhatikan data, nah pada setiap hasil pengukuran ini hasilnya bisa saja lebih kecil atau lebih besar dari 12%. Ketika melakukan analisis kimia, hasil pengukuran kita tidak pernah mendapatkan nilai yang sebenarnya, di mana yang kita dapatkan tersebut adalah nilai tengah. Kenapa kita dalam melakukan pengukuran tidak pernah mendapatkan nilai sebenarnya? Karena dalam pengukuran pasti melakukan kesalahan. Sehingga karena melakukan kesalahan tersebut, yang bisa kita lihat adalah nilai tengahnya. Nah, nilai tengah pada hasil pengukuran itu mendekati nilai hasil sebenarnya. Nah, variasi nilai-nilai hasil pengukuran tersebut merupakan ukuran ketidakpastian dari nilai tengah tersebut. Nilai tengah bukan nilai sebenarnya, yang perlu dicatat ya anak-anak ya. Nilai tengah itu bukan nilai sebenarnya, tapi nilai tengah merupakan nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Nah, untuk menentukan nilai tengah ini, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menghitung rata-rata atau median. Pastinya anak-anak sudah pernah menghitung rata-rata, di mana rata-rata itu adalah jumlah dari hasil pengukuran dibagi dengan banyaknya pengukuran. Contoh pada data di awal, kadarnya ada 6, maka dibagi banyak 6. Didapatkanlah rata-rata dari kadar air yang dilakukan oleh analis tersebut sebesar 14,89%. Lalu yang kedua yaitu median, jadi nilai tengah bisa kita hitung dengan dua, tadi rata-rata, sekarang median, di mana median tersebut adalah nilai tengah dari satu set data jika data-data tersebut diurutkan berdasarkan nilai. Jadi data-data yang sudah didapatkan tersebut diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu hingga yang terbesar. Lalu gunakan rumus untuk menghitungnya, sehingga dari data ini didapatkan mediannya yaitu sebesar 15,41%. Dari rata-rata dan median tadi terdapat nilainya berbeda. Maksudnya adalah nilai rata-rata dengan nilai median itu berbeda yang kita dapatkan, padahal datanya sama. Nah, hal itu tidak masalah karena data-data yang kita dapatkan ini merupakan hasil dari pengukuran dan nilai ini bukan nilai sebenarnya. Sehingga jika terjadi perbedaan seperti median atau rata-rata, nah itu tidak masalah karena dia bukan merupakan nilai yang sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan salah satunya untuk menentukan nilai tengah. Bisa kita menggunakan rata-rata atau kita bisa menggunakan median. Yang sebelumnya itu merupakan kesalahan-kesalahan yang kemungkinan akan terjadi ketika kita melakukan analisis kimia. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu tergantung dari metode yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan metode gravimetri penguapan, maka sebetulnya nanti itu ada pula bagaimana cara menentukan kesalahan dari gravimetri penguapan. Nah, gravimetri pengendapan bagaimana pula kesalahannya. Jadi, untuk tiap-tiap metode yang digunakan itu untuk melihat kesalahannya, kesalahan yang terjadi juga berbeda-beda. Nah, untuk data hasil analisis yang sudah kita dapatkan, itu kita perlu mengevaluasinya untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketepatan
atau akurasi dan ketelitian presisinya sebagai akibat dari adanya kesalahan selama melakukan analisis. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, berikut adalah hubungan antara akurasi dengan presisi. Nah, ketelitian itu dapat menghasilkan ketepatan, tapi ketelitian yang tinggi tidak selalu tepat. Nah, coba perhatikan gambar. Nah, lihat gambar pertama, anak panah itu merupakan sebaran datanya. Lihat datanya, anak panahnya tersebar kemana-mana, dan juga tidak ada yang menepati titik tengahnya. Sehingga pada gambar pertama ini memiliki presisi yang rendah dan akurasi yang rendah. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, datanya juga tersebar kemana-mana. Artinya data tersebut memiliki ketelitian yang rendah, sedangkan ada dua anak panah yang hampir tepat berada di titik tengahnya, sehingga pada gambar kedua ini bisa kita katakan bahwa ini merupakan ketelitian rendah dan akurasi yang tinggi. Lalu gambar ketiga, lihat datanya bertumpuk di satu tempat dan tidak ada yang tepat di tengah. Maka data gambar yang ketiga ini bisa dikatakan bahwa memiliki presisi yang tinggi dan memiliki akurasi yang rendah. Lalu pada gambar 4, lihat anak panahnya berada semua di titik tengah dan tepat juga di tengah. Maka gambar 4 ini merupakan atau memiliki presisi yang sangat tinggi dan akurasi yang sangat tinggi. Sekarang kita lihat ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kesesuaian atau kedekatan antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau seharusnya. Semakin dekat harga hasil pengukuran tersebut dengan harga sebenarnya, maka semakin akurat metode atau proses pengukuran yang digunakan. Ketepatan atau akurasi itu dinyatakan dengan besarnya kesalahan, yaitu kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Apa itu kesalahan absolut? Kesalahan absolut adalah besarnya ketidaksesuaian hasil pengukuran dengan harga sebenarnya. Nah, kesalahan absolut itu seperti pengertiannya, yaitu hasil analisis dikurang hasil sebenarnya. Nah, contoh massa zat dalam sampel adalah 2,72 gram. Setelah sampel tersebut dianalisis, ternyata massa yang terukur sama dengan 2,62 gram. Jadi kesalahan absolutnya adalah 2,62 gram dikurang 2,72 gram, yaitu minus 0,1 gram. Lalu apa itu kesalahan relatif? Kesalahan relatif adalah kesalahan mutlak atau kesalahan rata-rata terhadap nilai sebenarnya, di mana persen kesalahan relatif itu hasil analisis dikurang hasil sebenarnya dibagi dengan hasil sebenarnya. Maksudnya adalah hasil praktek dikurang hasil sebenarnya atau hasil teori dibagi dengan hasil teori. Nah, contohnya adalah massa zat dalam sampel 2,72 gram. Lalu setelah sampel tersebut dianalisis, ternyata massa yang terukurnya cuma 2,62 gram. Artinya yang praktek kita dapatkan 2,62 gram, sedangkan yang sebenarnya itu 2,72 gram. Lalu kita hitung kesalahan relatifnya didapatkan yaitu minus 3,27%. Nah, di sini ada minus dan ada positif. Jadi untuk kesalahan mutlak dan kesalahan relatif itu dia dapat bernilai negatif ketika hasil pengukuran kita lebih kecil daripada hasil perhitungan. Maksudnya itu adalah hasil praktek yang didapatkan itu lebih kecil dari hasil sebenarnya. Lalu kita lanjutkan yaitu mengenai ketelitian. Ketelitian atau kecermatan atau disebut juga dengan presisi itu adalah tingkat kecocokan di antara pengukuran-pengukuran berulang, di mana kecermatan ini menyatakan kedapat ulangan
pengukuran. Nah, pengukuran yang diulang itu minimal 7 kali pengulangan. Jadi ketika kita melakukan analisis kimia, itu minimal kita melakukan 7 kali percobaan. Jadi ada 7 kali pengulangan kita terhadap sampel tersebut. Besar kecilnya kecermatan ini dinyatakan dengan simpangan baku dan standar deviasi relatif atau RSD. Nah, semakin simpangan baku ini juga disingkat dengan SD, jadi semakin kecil SD tersebut pada hasil pengukuran, maka semakin teliti proses pengukurannya. Nah, jika semakin kecil RSD-nya, maka semakin besar pula ketelitiannya. Artinya, ketelitian dengan simpangan baku ini berbanding lurus. Nah, untuk nilai ketelitian itu kita bisa menentukannya dengan rumus 100% dikurang dengan RSD. Rentang ketelitian yang diizinkan pada setiap konsentrasi pada analit bisa kita perhatikan pada gambar berikut. Nah, jika konsentrasinya besar sama dari 10%, maka tingkat presisi yang diizinkan itu 2%. Nah, jika dia konsentrasinya besar dari 1, kecil dari 10, maka itu tingkat presisinya 5%, dan begitu seterusnya. Maksudnya adalah jika kadar suatu sampel itu secara teorinya 36,57%, yang ketika menghitung presisinya didapatkan Y sama dengan 2,15%. Artinya data yang kamu dapatkan selama proses pengukuran itu tidak presisi. Jadi kapan dikatakan suatu dia presisi, yaitu adalah kecil 2%. Contohnya yang didapatkan adalah Y sama dengan 1,81%. Nah, ini baru dikatakan data kamu presisi. Untuk menentukan kecermatan atau ketelitian, kita bisa menggunakan simpangan baku atau standar deviasi dan RSD. Nah, apa itu simpangan baku? Simpangan baku itu merupakan nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke min atau rata-rata nilai sampel. Nah, untuk persamaannya SD itu sama dengan, nah ini data dikurang jumlah dari data dikurang rata-rata yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya percobaan yang diulang dikurang dengan 1. Lalu simpangan baku relatif yaitu persen RSD, SD dibagi dengan X rata-rata dikali dengan 100%. Kita masuk contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal yang digunakan bukan contoh soal analisis kadar air, itu contoh soal pengendapan, tapi yang kita lihat di sini adalah perhitungan dari kesalahan relatif dan presisinya. Seorang analis melakukan analisis pada garam terusi sebanyak 0,5 gram menghasilkan persen massa Cu sebagai berikut. Nah, didapatkan datanya seperti ini. Jika secara teoritis persen Cu-nya itu didapatkan 25,12%. Bagaimana ketepatan dan ketelitian dari hasil pengukuran analis tersebut? Ingat di sini secara teoritisnya Cu itu 25,12%, sedangkan data yang didapatkannya seperti ini. Nah, untuk melihat kesalahan relatifnya, jadi hasil analisis itu dikurang dengan hasil sebenarnya dibagi dengan hasil sebenarnya. Nah, hasil praktek yang kita dapatkan 24,30, lalu dikurang dengan 25,12 didapatkan nanti hasilnya minus 3,26%. Nah, ini merupakan nilai tengah dari hasil pengukuran kita.
Dan untuk menentukan SD dan RSD, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel seperti yang tertera pada layar Ananda sekarang, di mana itu data yang kita dapatkan selama pengukuran, lalu dicari nilai tengahnya yaitu 24,30, lalu data tersebut dikurang dengan rata-ratanya, dapatkan 0,2, 0,38, 0,78, dan seterusnya. Lalu yang hasil ini kita kuadratkan, di mana dapatkan jumlahnya yaitu 1,56. Jadi jumlah dari ini, data X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Dapat jumlahnya 1,56. Lalu kita masukkan ke persamaan, jumlahnya 1,56 karena banyak datanya itu ada 6, maka dikurang 1 dapatkan 5, sehingga hasil akhirnya yaitu 0,56. Lalu untuk simpangan baku relatifnya bisa kita hitung persen RSD sama dengan SD dibagi dengan X bar dikali 100%. Mana simpangan bakunya yang kita dapatkan tadi adalah 0,56 dibagi dengan 24,30 dikali 100% sama dengan 2,30%. Dan persen ketelitiannya yaitu 100% dikurang dengan persen RSD yaitu 97,70%. Kesimpulannya ketepatannya rendah dan ketelitiannya rendah. Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti ini? Ingat tadi secara teorinya CU itu 25,12%. Artinya tingkat presisi yang diizinkan adalah kecil sama dari 2%. Yang kita dapatkan adalah 2,30%. Artinya besar dari 2%. Nah, maka di ini datanya tidak presisi. Lalu ketepatannya rendah. Kenapa ketepatannya rendah? Karena hasilnya adalah minus 0,326, jauh dari hasil sebenarnya. Dan untuk materi ini bisa Anda baca lagi di modul analisis grafimetri di buku Kimia Analisis Kimia Kuantitatif edisi ke-6 oleh Underwood, lalu Kimia Analitik Dasar dengan Strategi Problem Solving dan Open End Eksperimen oleh Indarini, dan buku Validasi dan Verifikasi Metode Uji oleh Rianto. Nah, dan buku-buku ini juga sudah ada di GCR-nya, silahkan Ananda baca kembali. Terima kasih. Selesai yang part 1 mengenai mengevaluasi data hasil analisis. Kita lanjutkan di part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.